wafat makam, maunya ibu ini dibawa ke sana, dimakamkan di sana secara gaib, tapi ternyata ditolak sama ibu ini gitu katanya. Berarti yang pinginnya Dewi Sekar Dadu dimakamkan di Gresik ini Sunan Giri sendiri atau orang yang menemukan? Sunan Giri sendiri, anaknya. Hai bolo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kang Sanggluk dari Kesatrio Mawar. Oh, Mawar. Guru Satrio Mawar. Jadi hari ini saya benar-benar lelah akan mencari makam sosok leluhur. Tapi kalau lelah nggak boleh ya bolo. Jadi ada salah satu makam leluhur yaitu ibunda dari Sunan Giri. Saya dibuat kebingungan bersama Cak Pendi. Lelah, kita santai-santai muter-muter ya. Kita rokok-rokokan dulu, dan ini di pertambakan bolo. Jadi nggak tahu arah dan tujuan. Kita harus kemana? Intinya saya tekadkan niat bulat saya untuk harus ketemu makam dari ibunda Sunan Giri. Harus ketemu. Nggak tahu ini di daerah mana. Ini saya sudah nyampe Sawuan. Katanya dusun Kepetingan sebelah mana, saya juga kurang tahu. Dan saya tadi dari base camp ke Pencapaian ya. Mana? Gebang. Dari arah Gebang saya direkomendasikan untuk naik perahu. Mahal guys, naik perahu guys. Sebenarnya view-nya itu lebih bagus naik perahu, tapi karena cuannya mahal dan Haji Jayus juga menipis, terus apalagi saya ini juga menipis, jadi kita putuskan untuk dari Gebang Lingkar Timur ke arah daerah Waru. Mana ya? Waru, Gedangan, daerah Gedangan. Jadi jauh banget. Ini desa Totokan Sidoarjo guys, paling ujung dekat laut. Paling timur Paling ya. Ujung, pokoknya paling ujung mentok. Ini udah laut. Ini kita lurus sana itu udah laut bolo. Sinyal enggak? Sinyal kenok. Sinyal udah kenok, nggak ada. Simak. Iya Pak. Gimana? Ya alhamdulillah kita sampai mana? Tapi masih jauh. Ya wes bolo, kita lanjut aja cari makamnya yang Dewi Sekar Dadu. Mudah-mudahan bisa kita ambil gambar di sana dan ketemu makamnya. Kalau nggak ketemu ya harus ketemu. Pokoknya hari ini harus ketemu. Ya yes, kita lanjut. Sampai 3 kali ya? 3 kali ini ya? nggak ketemu ya sembuh lah. Kita mancing saya nggak tahu pancing, aku cai. Ya wis, kita lanjut pelan-pelan aja ya bro. Kak, alhamdulillah bolo, kita sudah menemukan titik terangnya. Jadi ini saya sudah menemukan titik terangnya di mana makam Dewi Sekar Dadu, berarti ke arah sana bolo. Ayo. Iya Kicak. Lanjut aja. Jadi lanjut. Ekstrim. Meringet Cak. Oke, kita lanjut untuk menempuh perjalanan yang cukup ekstrim ini, dan mudah-mudahan kalian semuanya, khususnya yang menonton video-video Kesatrio Mawar, mendapatkan keberkahan dari perjalanan ziarah kita semua. Amin ya Allah. Amin. Pak Iyo, dinosaurus Cak. Oh iya, macan itu. Macan bolo. Wah, penampakan macan. Astagfirullah. Alhamdulillah udah menemukan titik terang, biarpun jalannya agak ekstrim, tapi kita tetap semangat. Ini ada 3 jalur Kak. Sebentar. Ini ada 3 jalur. Ini enggak ada jalur sini berarti. Ya. Oke, kita lurus saja. Jadi sebenarnya sambil bawa pancing enak bolo. Jadi kita ziarah sekalian pulangnya mancing gitu, jos.
Ayo. Aku fokus ini. Wis fokus aja, Cak. Kayak naik delman polo. Hayya. Hais. Hais. Allah iya. Minggu kita ada di Tambak. Minggu kita ada di Tambak. Ziarah sambil lihat orang mancing gitu. Jadi wah sampean gak usah lihat kamera, sampean lihat depan aja, kejelungup nanti hancur. Wah ini dia. Jadi ini makam Dewi Sekardadu ke arah sana, Bu. Kanan. Oke. Ya Allah, ya Karim. Hati-hati, Bu. Kalau itu Luar makam, biasa Bu. medannya. Bu, makamnya Dewi Sekardadu saya tebe ya. Saya tebe ya. Makamnya tebe ya makam Dewi Sekardadu. Alhamdulillah. Iya, betul jelas, Masya Allah. Medannya luar biasa, Bolo. Jadi semangat kita, Cak. Medan yang di depan seperti itu, Bolo. Ya Allah ya Karim, Astagfirullahaladzim. Eyang Putune Duki ya. putra wayane niki Duki Eyang. Mugi yo bukan pantangan yang besar, Bolo. Jadi Bentar. Cek. riwah, Bolo. Oke. Luar biasa medannya, mengerikan, Bolo. Jadi kita istirahat dulu. Oke. Kita istirahat dulu dan medannya letok. Sungguh luar biasa. Iya, binasa. Nanti ngeleweri ya. Jalannya ngalang-ngalin gunung lur. Ayolah, kita tetap semangat, guys, demi yang Dewi Sekardadu. Jadi ayolah kita berangkatlah kita lah. Ayo. Katanya kemarin apa? Habis banjir kan gitu kan. Iya dah. Waduh. Bisa masuk gak nih? Aduh, Dek. Aduh, Dek. Motor diangkat-angkat. Aduh. Ya wes, Bolo, yuk kita langsung lanjut lagi sampai kita ketemu makamnya yang Dewi Sekardadu. Ini dari pintu depan sampai sekarang ini perjalanan udah 1 jam, Bolo. Makanya kalau kita pakai perahu itu mahal banget, karena pakai motor aja, waduh, bener-bener ekstrim, luar biasa. Selain menguras tenaga, apa ya, jarak tempuhnya begitu jauh, makanya dikatakan kota Sidoarjo yang paling pojok sendiri. Jadi berdekatan antara laut, Bolo. Jadi kita lewat apa ini, mangrove serta apa ya, tambak ikan. Yuk kita lanjut perjalanan. Alhamdulillah sudah setengah hari perjalanan menuju makam yang Dewi Sekardadu, Bolo. Saya belum menemukan titik akses. Bentar. Waduh, saya tak tanya dulu, Bolo. Kok minggat semua? Hei, Mbak, makam yang Dewi Sekardadu mana, Mbak? Mana? Kok pada lari semua, coba? Makam yang Dewi Sekardadu mana? Weh, coba melayu, weh. Oh, janji. Oh, dulu tambah lari, Bolo. Ayo lah, Kang. Aduh. Pelayan ya. Gimana ini, Cak? Mas. Makan, Mas. Dedek. Jambret. Semuanya pada lari, Bolo. Dikira siluman, Bolo. Aduh. Siluman orang. Aduh. Tanya ada adik. Dek, tanya, Dek. Dek. Hei. Udah nggak ada yang ditanyain, Cak. Ya pergi, Cak. Nggak ada orang soalnya. Lanjut, Bolo. Di sini nggak ada orang sama sekali. Kalau kita nggak tanya kambing, tanya siapa lagi? Wes pokoknya manut dalane Gusti. Kemarin saya atur sendiri, nggak karu-karuan. Sekarang saya manut dalane Gusti. Yuk, tetap semangat. Alhamdulillah, Bolo.
kita sudah mendekati sebuah makam leluhur yaitu Eyang Dewi Sekar Dadu, dan kalian lihat sendiri banyak banget peziarah dari luar kota yang mulai berpulang. Mudah-mudahan beliau-beliau yang habis ziarah ini nggak trauma akan perjalanannya. Luar biasa, biarpun capek kita kan niat-niatkan terus anu loh, cari konco cari keberkahan niat apa sementing niatnya niatnya pasti toko cari ini koncoku ini nama malu biniat, yang penting niatnya lah toto iya toto teman iya apa ya guyu itu Arab ya. Wah belum dari arah sana makamnya katanya sudah mulai mendekati makam. Kita bercengkeramah dulu karena lelah perjalanan. Hampir setengah hari ya? Setengah hari. Berangkat jam berapa? Berangkat jam berapa? Dari jam Gebang 7, tadi. jam 7. Dari Gebang? Oh, dari Gebang jam 8 lah. Jam 8 kurang. Sekarang jam berapa? Sekarang jam berapa? Sekitarnya. Sekarang jam berapa? Jam 11-an udah. Hampir setengah hari perjalanan puluh. Alhamdulillah udah sampai. Oke. Kita langsung lanjut ke makam. Alhamdulillah puluh. Lega banget rasanya sudah sampai di makam Putri Ayu Dewi Sekar Dadu, di mana beliau adalah ibunda dari Sunan Giri puluh. Setengah hari perjalanan, biarpun satu kota tapi luar biasa. Alhamdulillahirrahmanirrahim sudah kesampaian aku ke makam Eyang Dewi Sekar Dadu, dan kali ini saya tidak bisa menjelaskan tentang adanya makam Eyang Dewi Sekar Dadu di daerah Kepentingan ini, biar nanti dijelaskan sendiri oleh juru kunci ya pula. Yang penting alhamdulillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim sudah sampai makam Eyang Dewi Sekar Dadu. Kalian bisa lihat kondisi terkini makam Eyang Dewi Sekar Dadu, di mana cerita-ceritanya atau legenda-legenda yang berkembang di masyarakat sungguh unik dan berbagai cerita berdatangan bolo. Yang aslinya kita langsung tanya sendiri ke Bapak Juru Kunci, seperti apa Putri Ayu Dewi Sekar Dadu ini kok bisa makamnya ada di pertambakan seperti ini, karena ini benar-benar berdekatan banget dengan yang namanya pantai. Ya wes, kalian bisa lihat sendiri makam Eyang Dewi Sekar Dadu. Kalau kalian naik bis dari kota, kalian bisa akses lewat perahu ya bro. Kalau kalian naik sepeda motor luar biasa jauhnya, jadi saran saya kalian parkir dan naik perahu. Kurang lebih ongkosnya sekitar 100 sampai 150 kalau naik perahu. Dan alhamdulillah minggu ini tadi sehabis ada beberapa rombongan peziarah dari luar kota, alhamdulillah saya berkesempatan untuk mewawancarai salah satu penjaga dari makam Eyang Dewi Sekar Dadu. Yuk kita jumpai beliau yuk. Tahun itu 600. Ya, tunggal bis itu kan kali perahu. Kan isikan di kang dosa dengan dosa. 600. Bapak, dari izin wawancara sekejap. Oh, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalian Bapak sinten ini? Nama saya Bapak Sutrisno, Bapak yang Sutrisno. menunggu makam Ibunda Putri Ayu Dewi Sekar Dadu. Nah, ini Bapak Sutrisno. Ya, Ya, ini bolo adalah Bapak Sutrisno, di mana Bapak Sutrisno ini selaku juru kunci atau juru rawat dari pesarian makam Putri Ayu Dewi Sekar Dadu, ya Pak. nggih. Bisa diceritakan sedikit Pak, makam Dewi Sekar Dadu ini siapa sih sosok beliau ini Pak? Beliau Ya. ini yang katanya ibunda dari siapa? Sunan Sunan Giri. Giri. Ya. Seperti apa Pak? Kok bisa makamnya ada di sini, itu seperti apa ceritanya Pak? Ya, begini ya ceritanya. Kenalkan, nama Bapak Sutrisno yang menunggu makam Ibunda Putri Ayu Dewi Sekar Dadu di daerah pesisir Sidoarjo, yaitu Desa Kepentingan, Desa Sawan, Kecamatan Buduran, Sidoarjo. Miturut sejarah
apa itu perjalanan Ibunda Putri Ayu Dewi Sekardado. Putri Ayu Dewi Sekardado ini adalah putra dari Kerajaan Blambangan dari Banyuwangi. Ini termasuk masih dari keturunan Mojopahit. Nah, dulu katanya ibu ini selalu sakit-sakit, tidak ada yang bisa menyembuhkan. Akhirnya di keluarga kerajaan di situ ada sesepuh itu bermimpi, seandainya kamu bisa mengobati anakmu, ini bisa ada jalannya, yaitu mencari kepadepokannya Syekh Maulana Ishaq, yang konon katanya kalau tidak salah padepokannya di daerah Gresik. Akhirnya raja tersebut ngutus sama penggawanya mencari di mana tempat padepokannya Syekh Maulana Ishaq. Akhirnya beliau terus pergi mencari, akhirnya di sana ketemulah kepada Syekh Maulana Ishaq, ditanyai ada apa keperluannya. Akhirnya disampaikan ada utusan dari Kerajaan Blambangan bahwa Syekh Maulana Ishaq disuruh ke kerajaan untuk mengobati putrinya yang bernama Putri Ayu Dewi Sekardado. Akhirnya ia janjinya ditepati, ya suruh pulang duluan, nanti saya ke sana. Ternyata yang datang duluan adalah Syekh Maulana Ishaq. Akhirnya di sana ada perjanjian pada rajanya, kalau kamu bisa menyembuhkan anak saya, ada putri saya, ini nanti saya jadikan menantu saya atau saya jodohkan kepada Ibunda Putri Ayu Dewi Sekardado. Tapi sebelumnya itu dia juga minta perjanjian bahwa kalau gitu, kalau keluarga ini mau menjadi agama saya, itu masuk agama Islam, saya berjanji akan menyembuhkan putri beliau. Akhirnya perjanjian itu ditepati, di perjanjian itu akhirnya yalah ibu ini diobati dan sampai ternyata waras atau pengobatan itu sembuh. Akhirnya dijodohkan pada Ibunda Putri Ayu Dewi Sekardado. Ternyata sesampainya pernikahan, ternyata di situ ada yang tidak setuju masalah itu. Nah, karena itu akhirnya yang namanya jejodohan itu kan lama-lama ibu ini kan mengandung. Setelah mengandung, nah ternyata Syekh Maulana Ishaq itu akhirnya pulang dari kerajaan. Nah, setelah pulang dari kerajaan, sebelumnya dia itu memberi petunjuk supaya seandainya ibu ini melahirkan anak, kalau perempuan kami serahkan pada keluarga sini, tapi kalau ibu ini melahirkan putra laki-laki, saya beri nama Raden Paku gitu. Akhirnya ternyata lahirlah lahirnya bayi putra itu. Ya, karena di kerajaan ada yang tidak senang, akhirnya bayi itu tidur sama ibunya itu entah berapa umurnya, tidak tahu, itu diambil sama keluarganya, dibawa ke pelabuhan, di situ dibuatkan sebuah peti dan anak itu dimasukkan ke peti dan dibuang di laut. Ya, ternyata di laut ada kapal besar, yaitu kapalnya orang Gresik yang namanya janda terkaya, itu adalah Ki Ageng Pinate. Akhirnya peti itu bisa muteri kapalnya. Ternyata ada apa kok bisa muteri kapal ini? Akhirnya peti itu diambil oleh pegawainya, diambil bawa ke atas kapal, dibuka, ternyata isi bayi laki-laki. Karena ibu ini karena senangnya, akhirnya ternyata dagangan yang di pasar itu tidak diurusi, akhirnya karena
apa itu ibu ini senang itu, akhirnya kapal itu diajak pulang ke Gresik. Nah, ternyata teng Gresik itu dibawa pulang, dinamakan diberi nama oleh ibu angkatnya yaitu Joko Samudro. Di situ dibesarkan, akhirnya dipondokkan di Sunan Ampel itu di apa itu ya Surabaya itu. Nah, terus perjalanan ibu ini mencari anaknya, di mana anak saya kok tidak ada, terus diberitahu sama keluarganya bahwa anakmu dibuang saudaramu ke laut. Akhirnya ibu kaget, akhirnya mencari, terus bawa Punggawa itu diajak ke laut, mencari sampai di laut, ternyata di laut kena musibah, kapalnya kena ombak, mungkin akhirnya terpisah sama Punggawanya itu. Ibu ini hanyut oleh ombak dan sampai ke pesisir sini dibawa oleh didorong oleh banyaknya ikan keting, maka di sini dinamakan yang nemukan itu di dusun Kepetingan. Ternyata ibu ini dibawa pulang ke desa oleh yang penemu itu. Kalau menurut penemuan itu adalah nelayan dari daerah Balungdowo dan Bluru. Akhirnya ibu ini dibawa pulang ke Bluru. Di sana akan dimakamkan di sana ibu ini, karena ibu ini ya sudah menjadi cacat, tapi yang namanya orang yang cerdak sama yang kuasa akhirnya bisa bicara sama orang yang menemukan. Nah, dia menanyakan apa itu, saya atau aku ojo dimakamke nduk darah sini, aku balik nang oleh nemu nduk pesisir mau olehmu. Akhirnya sama yang menemukan itu diterima dan di paginya dibawa ke pesisir sini, yaitu dimakamkan di daerah sini, maka itu yang sini itu dinamakan Dusun Kepetingan. Nah, begitulah ceritanya. Jadi seandainya siapa saja yang mengetahui bahwa ini ibunya Sunan Giri, ya ternyata ibu yang asli itu oleh ulama itu dinyatakan di daerah Sidoarjo, ya di daerah pesisir sini, daerah Kepetingan Sawuhan gitu ceritanya. Jadi ini bukan petilasan Pak ya, bukan, ini makam ya? Bukan, ini asli makam. Nah, soalnya kan di artikel tuh sempat saya baca di daerah Gresik itu juga ada. Iya, kemungkinan memang Gresik, ada. Gresik itu kemungkinan persinggahan pertama kalinya beliau, terus menginjak ke sini gitu ya mungkin Pak ya? Bukan begitu, menurut ceritanya ini kan ibu ini setelah dimakamkan di sini ya juga tahu, putranya tahu kalau ibunya dimakamkan di sini. Ternyata di sana itu setelah dibuatkan tempat makam, maunya ibu ini dibawa ke sana, dimakamkan di sana secara gaib. Tapi ternyata ditolak sama ibu ini gitu katanya. Berarti yang pinginnya Dewi Sekar Dadu dimakamkan di Gresik ini Sunan Giri sendiri atau orang yang menemukan? Sunan Giri sendiri, anaknya Sunan sendiri Giri maunya ibu ini diboyong ke sana. Tapi ternyata ya itu jawabannya, aku aja jangan dibawa kemana-mana, biar sampai kapanpun aku tetap dimakamkan di daerah pesisir Sidoarjo gitu. Katanya orang-orang dulu gitu. Alhamdulillah. Di daerah Gresik Pak ya? Iya, dipindah ya secara gaib, maksudnya dipindah secara gaib, tapi Ibunda Dewi Sekar Dadu memilih untuk dimakamkan di daerah pesisir, betul. Daerah Kepatian ya Pak? Kepetingan sini. Kepetingan. Ya. Saya terima kasih banyak atas sedikit cerita dari Eyang Dewi Sekar Dadu. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan selalu diberikan ketulusan untuk merumat atau menjaga makam dari Eyang Dewi Sekar Dadu. Amin, amin, alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih banyak. Saya izin ke dalam sebentar, boleh ya Pak? Boleh, silakan. Matur sembah nuwun. Ya, terima kasih ya. Oke, Bolo.
Ini tadi sempat saya sudah berbincang mengenai sejarah Hayang Dewi Sekardadu ya, di mana Hayang Dewi Sekardadu dimakamkan di sini awal mula mencari anaknya yang dikabarkan sudah dibuang di laut. Beliau kaget dan shock. Beliau terus mencari ke pesisir pantai di daerah Kepentingan ini ya. Konon beliau memilih dimakamkan di sini karena beliau terakhir kali menghembuskan nafas terakhir di daerah Kepentingan ini. Itu pun karena beliau saking sayangnya jiwa seorang ibu, kepingin banget menemukan anaknya, yaitu Sunan Giri. Luar biasa memang pengorbanan seorang ibu. Tapi nggak tahu kenapa saya ziarah di sini tadi sempat meneteskan air mata kesedihan. Allahu alam, nggak tahu kenapa memang rasa bahagia saya sudah bisa nyampe di daerah Kepentingan ini dengan akses yang luar biasa, dengan jalan yang memang terjal, tapi alhamdulillah saya sampai di makam Hayang Dewi Sekardadu. Ya wis, mudah-mudahan ziarah kita ke makam Dewi Sekardadu ini mendapatkan keberkahan dan ridho Allah Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Saya rasa cukup sampai di sini explore dan perjalanan ziarah ke Satrio Mawar. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Kang Sanglup dan rekan tim saya tadi, ada Cak Pendi, ada Wak Jayus, mengucapkan terima kasih banyak yang barusan bergabung. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke sosial media kalian semuanya. Terus dari makam Hayang Dewi Sekardadu Kepentingan Satrio Mawar pamit undur diri. Yakin kebaikan akan tumbuh dan berbuah walau bukan di tempat di mana kita menanamnya. Tetap jaga iman, jaga perseduluran, jaga alam semesta. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.